Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum di suatu kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hei engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, siapakah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil menceritakan tentang Tuhan Yesus mengusir roh setan. Ada satu pertanyaan nakal sebetulnya. Tempat mana di dunia ini sih yang bisa bebas dari setan? Di mana orang bisa bebas dari setan? Apakah ada orang mengatakan, oh di gereja, di tempat ibadat apakah juga setan nggak ada? Kita lihat dalam bacaan Injil ini, Tuhan mengusir setan di tempat ibadah. Memang tidak dijelaskan di sinagoga, tidak, tapi tempat ibadah. Berarti tempat ibadah pun setan bisa masuk. Kalau demikian, di mana tempat yang tidak ada setannya? Ada dua kondisi sebetulnya orang bisa terbebas dari setan. Tidak diganggu setan maksudnya. Yang pertama adalah kalau orang itu sudah menjadi setan itu sendiri, sudah nyetani. Setan tidak akan mengganggu dia karena dia sudah menjadi setan. Karena sesama setan tidak akan saling mengganggu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dalam diri orang itu ada Tuhan Yesus. Karena setan tahu. Setan tahu. Pada waktu Tuhan Yesus datang, setan langsung tahu siapa dia. Dia yang kudus dari Allah. Dia tahu. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita bersatu dengan Tuhan Yesus dalam diri kita, maka setan tidak akan mengganggu kita. Malah setannya ketakutan. Jangan, kamu bukan istilahnya, kamu gak usah ngurusi kami gitu. Jadi ada dua situasi. Yang pertama kalau jadi setan itu sendiri, atau yang kedua kalau Tuhan Yesus itu kita sadari ada dalam diri kita dan kita biarkan Tuhan Yesus itu merajai dalam diri kita. Jadi ada dua hal itu. Lalu sekarang kita bisa bertanya dalam diri kita, pada saat Tuhan Yesus mengusir setan, setan itu diusir kemana? Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, kembalilah kamu ke neraka. Tidak. Tetapi keluarlah dari orang itu. Berarti tampak bahwa setan masih berkeliaran di dunia ini. Tuhan tidak pernah mengatakan, kembalilah kamu ke neraka. Tidak. Tetapi keluarlah dari orang itu. Berarti tampak bahwa dalam situasi di dunia ini masih ada setan yang berkeliaran. Maka kita juga harus berhati-hati dalam bertindak dan bersikap. Kita mau mendekati setan atau menjauhi setan. Nah, maka Tuhan Yesus mau mengajak kepada kita kehadiran Dia untuk mau menyelamatkan orang, menjauhkan orang dari setan. Ya biar setan itu berkarya, misalnya bekerja dalam dunia ini karena memang pekerjaannya itu untuk menyesatkan orang. Tetapi orang yang menjadi pengikut Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, hendaknya bebas dari kekuatan setan.
Maka kita yang mempunyai Tuhan Yesus diharapkan mampu untuk bisa memilah-milah mana yang dari setan, mana yang dari Allah. Karena setan pun bisa mengeluarkan kata-kata yang kudus. Coba kita bayangkan, dia bisa mengatakan, engkau adalah yang kudus dari Allah. Aku tahu siapa engkau. Dia bisa mengatakan hal yang benar juga. Siapa kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan jangan mendengarkan suara setan. Maka setan diusir dari orang itu. Diam, keluarlah daripadanya. Maka kita pun jangan mendengarkan kata-kata yang suci dari orang yang tidak pada tempatnya. Coba kita bisa melihat dalam kehidupan kita. Banyak orang yang bukan Kristiani berbicara tentang Tuhan Yesus. Kok ya tetap ada orang-orang Kristiani mendengarkannya. Ada banyak orang-orang yang non-Katolik berbicara tentang Tuhan Yesus juga. Kok ya tetap ada saja orang-orang Katolik itu percaya omongannya. Bahkan omongan romonya, omongan guru agama tidak dipercaya dan percaya pada omongan orang itu. Itu juga menjadi permenungan tersendiri dalam diri kita. Ada sesuatu hal yang hendak dibangun oleh Tuhan. Yakni kalau orang itu mendengarkan firman-Nya, harus dalam namanya menyingkirkan setan itu dari kita. Dan kita sendiri itu mau mendengarkan suara Tuhan itu, jangan sampai dikacaukan dengan suara-suara yang bukan dari Tuhan sendiri. Dengan seperti itu kita nanti akan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu yang menggembirakan kita adalah apa yang diomongkan oleh Tuhan itu penuh dengan wibawa. Jadi Tuhan tidak hanya menceritakan menyenangkan hati orang, tetapi dengan kewibawaan yang dimilikinya akan menyelamatkan orang. Jadi kadang-kala orang datang ke gereja bukan untuk mencari keselamatan, tetapi untuk mencari hiburan. Dan ini yang seringkali menyesatkan kita. Maka mari kita mencoba untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan merajai dalam diri kita. Supaya kekuatan-kekuatan setan dan pengikut-pengikutnya bisa hilang dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan.